mulai dari titik ini, awal perjalanan kita untuk ngobrol bareng sama pahlawan muda budaya di kota Samarinda. Saat ini kita sedang berada di Tugu Pahlawan Kota Samarinda. Dan mulai dari titik ini, awal perjalanan kita untuk ngobrol bareng sama pahlawan muda budaya di kota Samarinda. Musik tinggilah budaya tradisi, dari adat budaya terus dijalin. Buat bahari sampai wayang kini, bersambung pantun itunya asli.
Iya, akhirnya kita udah nyampe di Tirtonegoro Foundation setelah melakukan perjalanan 20 menit ya sampai di Jalan Gerilya Solong. Kita nanti bakal ngobrol-ngobrol langsung sama pendiri dari Tirtonegoro Foundation. So, masuk ya? Nah, sekarang sahabat budaya barengan sama Feranino di obrolan budaya hari ini. Di sebelah ini ada yang sudah terlihat banget ya. Ini aku nyebutnya itu seniman atau apa sih? Pelaku seni aja. Pelaku seni barengan sama Kak Azazi. Iya, halo teman-teman semua. Sahabat budaya. Sahabat budaya. Iya. Nama lengkapnya siapa Kak? Rahmat Azazi Romantoro, Putra Tito Raharjo, Raden Mas Tirtonegoro. Percaya, aku sih nggak bakal percaya ya. Bohong Sampai banget. Romantoro aja. Jadi Oh, Rahmat Azazi Romantoro. Panggilannya Aza aja ya? Aza? Azazi. Oh, Azazi. Oh ya, Kak Azazi ini di Tirtonegoro Foundation. Aku boleh tahu nggak sebenarnya Tirtonegoro Foundation itu yayasan atau apa sih? Tirtonegoro Foundation alhamdulillah tahun ini udah jadi yayasan. Oh, udah jadi yayasan di tahun ini? Iya, karena kita dari 2014 pertama sih dari Sasentis sebenarnya, Sanggar Seni Perintis. Cuma di 2017 kita kembangkan, ada literasi, ada inovasi dan teknologi. Jadi Sasentis masuk divisi kesenian. Oh gitu. Nah, jadi 2017 sudah mulai Tirto sampai 2020. Di 2020-nya kita buat yayasan. Oh, buat yayasan. Itu ada step-step yang harus dilalui nggak sampai akhirnya yes jadi yayasan akhirnya? Ya banyak sih, stepnya banyak. Yang pertama kita desain produk kita, benchmarking kita yang sudah kita jual itu pertama itu udah matang banget. Nah setelah itu matang baru kita maksimalkan di administrasi. Kemudian kita bangun diskusi-diskusi bersama teman-teman. Nampaknya hal-hal yang seperti ini harus kita budayakan dan kita legalitaskan. Sasentis itu dulu saya bangun ketika saya masih kuliah. Tahun 2014. Itu udah akhir-akhir. Kemudian saya kembangkan sayapnya di 2017 itu kan saya ambil S2 di Malang. Oke. Ketika di Malang saya itu riset dan observasi ke tempat keluarga saya di daerah Purworejo. Itu ada yang namanya dulu Raden Mas Tirtonegoro. Itu buyut saya. Nah, itu secara silsilah itu ada kerabat dengan Diponegoro. Nah, dari situ saya riset dan ketika saya ke Purworejo, memang orang sana udah kenal semua. Sama. Kuburannya juga udah dibikinkan rumah gitu-gitu. Jadi saya bukan kesananya sih, tapi lebih kepada esensi semantik bahasanya bahwa Tirtonegoro itu kan maknanya air negara. Nah, filosofinya bisa kita bangun dari situ sih. Tapi Tirtonegoro ini tujuannya apa sih Kak, kalau aku boleh tahu? Jelas dia berorientasi pada pengembangan kognitivitas, afektivitas, psikomotorik anak-anak. Jadi saya merasa bahwa anak-anak itu kan nggak semuanya ya terangkul. Ada kaum marginal dan lain-lain, tapi yang kaum marginal siapa yang perhatikan? Nah, jadi kami buat komunitas, di situ ada literasi, di situ ada inovasi teknologi, di situ ada kesenian yang merangkul anak-anak ini. Supaya dia sedari kecil itu udah punya kemampuan psikomotorik, keterampilan, pengetahuan, dan juga efektif dia bagus, sifat dia bagus. Tujuannya itu. Tujuannya itu, makanya tadi waktu ketika masuk di awal banyak banget buku-buku. Iya betul, pengembangan literasi juga kita. Jadi ngumpulin buku-buku itu juga untuk adik-adik ya? Pastinya. Oh, untuk emang ada berapa sih anggotanya sekarang di Tirtonegoro sendiri? Kalau Tirtonegoro secara keseluruhan kurang lebih ada 200-an. Wow, banyak banget. Itu di luar yang sudah melanjutkan kuliah, diisi dan lain-lain. Oh, udah ada yang banyak yang di luar ya? Iya. Tapi selama dari tahun 2014 sampai sekarang 2020 akhirnya berhasil jadi yayasan, pasti itu panjang banget kan ceritanya. Itu kendala yang paling terasa banget apa sih Kak, tantangannya? Pernah nggak sih kayak ngerasain, aduh aku pengen udahan aja deh gitu? Enggak. Oke, ini kayak momen-momen haru gitu. Mungkin boleh ya. Ya kalau kayak gitu mungkin pernah ada satu waktu, tapi saya kira saya tuh suka menyendiri gitu. Jadi beberapa karya itu saya coba untuk berpikir secara filosofis bahwa Indonesia yang besar seperti ini perjuangannya itu
sakit banget. Pahlawan tuh berdarah-darah. Lah kita masa ngumpulin orang, datangin ke rumah orang ngajar nggak mau. Nah dari situ saya coba nggak boleh putus terus. Apalagi kebetulan basic saya pendidikan saya juga di bidang manajemen pendidikan. Oh, manajemen pendidikan. Jadi dari situ. Iya wajib. Wajib banget. Tadi tuh karena untuk anak-anak juga ya, Kak. Iya benar. Tapi untuk peminatnya sendiri gimana ngelihatnya? Di Samarinda khususnya? Peminat, kalau dalam segi peminat sebenarnya kita kan lebih kepada volunteer ya. Iya. Jadi relawan itu nggak ada sih selain panggilan hati. Oh. Jadi kalau mbaknya punya, kayaknya aku dipanggil nih hatiku bener, sama Tuhan untuk bantu Tirto, aku bantu deh. Oh gitu. Iya iya benar. Jadi ya emang kita mengedepankan volunteer. Volunteer. Oh, untuk sama anggota. Untuk tadi terjun langsung ya. Terjun langsung ke lapangan. Tapi rata-rata umur berapa sih, Kak? Rata-rata kalau untuk anak didiknya itu dari SD tuh ada yang malah belum sekolah, TK, yang belum bisa baca-baca tuh sampai SD kelas 6-an. Selebihnya kalau sudah SMP itu masuk kategori anggota. Oh, anggota jadi volunteer, jadi Ya, terlibat di Sasentis. Oh, terlibat. Oh, di Sasentis di budayanya ini. Iya, di budayanya. Kalau ada-adanya tuh biasa untuk lebih ke belajar gitu ya? Iya benar, ke Tirtonya. Ke Tirtonya. Oh, ke Tirtonya ketika nanti mereka udah mulai masuk SMP, mereka udah mulai masuk SMA, mereka ke Sasentisnya. Ya bisa. Ini warga sekitar banyak juga nggak sih? Ada banyak. Cuma ya berbagai macam perspektif dalam membangun sebuah organisasi. Karena di sini kan wilayahnya juga luas kan. Tapi bagus kontribusi masyarakat sini. Jadi kok mau baca, langsung aja baca. Oh, langsung aja baca. Dan itu bebas masuknya nggak apa-apa? Ditulis. Oh, ditulis. Siapa tahu tiba-tiba dikasih kunci gitu terus enggak ya? Tapi kalau mau tanya kegiatannya apa aja sih, Kak? Tirto Negoro Foundation ini? Oke, jadi kegiatan kita itu ada banyak. Pertama kalau yang umumnya itu membaca, menulis. Nah, terus kita kasih keterampilannya mendongeng, membaca puisi, berdrama, bermain teater. Oh, main teater juga? Baca puisi juga. Baca itu dari umur berapa tuh? Dari kita sebelum TK itu mungkin sampai sekarang kita ngebina adik-adik yang kelas 6 SD itu kita udah banyak menghasilkan adik-adik yang juara di event-event nasional. Oh iya? Ya, baru-baru kami juara 1 baca puisi nasional. Tingkat nasional. Di maksudnya SD, SMP? SD, wow. Kak Seto yang ini, yang ngejuri Kak Seto. Terus masuk, ini lagi proses kurasi 10 besar, finalis DAI juga. Finalis, banyak banget ya. Enggak, aku pikir tuh pertama ketika ngeliat Tirto Negoro ini pasti budaya gitu. Kira gitu doang, ternyata banyak banget di dalamnya ya. Iya, karena dia satu kesatuan sih menurut saya. Puisi, DAI, terus apa lagi nih? Mendongeng juga, kemudian berteater, bermusik. Jadi memang kita aspek keterampilan yang lebih kita tekankan buat adik-adik ini. Ya, kita nggak maksakan untuk adik-adik kamu harus pintar baca puisi ya. Enggak. Jadi kalau nggak bisa baca puisi, coba main alat musik yang lain gitu. Oh gitu. Djembe, kazoo. Oh semuanya? Iya, karena kita buat pertunjukan setiap tahunnya. Oh, dan itu ngelibatin mereka juga. Semua. Kak, jadi di sini tuh ada 2 ruangan ya? Iya, kita punya 2 ruangan. Yang satu tempat diskusi, main musik. Yang sebelah itu tempat pengembangan literasi. Oh, pengembangan Iya, literasi. buku-buku di sana semua. Oh, kalau gitu kita bisa lihat ke sana. Boleh, Ya? kita masuk. Sahabat Bude, kita bakal ngeliat nih tempat untuk literasi tadi Kak ya? Iya, benar, Oke. literasi. Pantesan tadi dari awal masuk sempat lihat-lihat dulu sebelumnya Sahabat Budaya. Ternyata banyak banget buku-buku di sini. Ada berapa banyak koleksi bukunya Kak? Mungkin sekitar sebenarnya bisa 3.000-an karena belum belum kasih nama dan lain-lain, jadi masih segini aja. Masih segini ya Kak ya? Karena mungkin lama tidak berjumpa, akhirnya masih belum dirapiin dulu nih. Belum dirapiin teman-teman. Dan itu bukunya dari maksudnya tuh untuk anak-anak apa aja? SD, SMP, SMA atau Semua. Jadi kita ada umum, ada agama, ada novel sastra, ada otomotif juga. Otomotif. Ada pendidikan, cergam, cerita anak. Oh, cergam, cerita anak. Terus waduh ini banyak banget nih. Ada tentang Reok Ponorogo, terus banyak banget ya buku-bukunya ya. Dan ini buku-bukunya hasil dari mana nih Kak? Dulu saya sering beli buku. Jadi sering beli buku. buku itu saya dedikasikan di sini dan beberapa ada dibantu dari teman-teman jaringan penulis Kaltim. Oh gitu. Dibantu juga, terus juga ada personal dibantu juga dari Kylie kemarin. Oh gitu. Terus ini Kylie. Oh. Terus ada open gini nggak sih kayak open donasi untuk yang pengen? Ada, cuma kami belum melakukan itu. Oh belum melakukan. Kenapa tuh Kak?
karena pertama kita mau maksimalkan buku-buku yang ada dulu, kemudian nanti takutnya nanti kan kalau pendonasi banyak yang nyumbang terus nggak termanage dengan bagus, malah rusak dan lain-lain. Jadi kita maksimalkan yang ada dulu, kita rapikan, nanti baru insya Allah. Nanti baru bakalan di ini kan kayak setelah rapi semuanya dan Benar. percuma kalau misalkan punya banyak tapi nggak dibaca semua Iya, ya. dan di manage kan semuanya ada nomornya gitu. Oke, ini ada piala-piala nih kak. Iya. Ini piala-piala apa aja nih, boleh kasih tau nggak sih? Salah satu yang paling ini deh. Sebenarnya ada banyak lagi piala banyak. kita, cuma kita punya MOU kalau sama adik-adik itu. Apa tuh MOU-nya? Jadi kalau misalnya dia menang, Ha-ha. dia nyumbang 20% ke kita, 70% dia ambil buat dia. Oh, itu untuk apanya tuh? Ya ibaratnya pialanya buat dia, hadiahnya buat dia. Seperti itu. Jadi 20% masuk ke yayasan untuk mengembangkan cat dan lain-lain. Oh, banyak banget ini piala-piala dari adik-adik. Pialanya banyak, pialanya dari adik-adik banyak. Ya lomba puisi yang paling sering kita. Lomba puisi. Lomba puisi paling sering karena basicnya di drama kan. Kemudian lomba musik juga tradisi, kemarin kita sempat ikut South Borneo Art Festival, Lanjong Art Festival, itu kan event-event internasional kan, event seni internasional. Nah kegiatan-kegiatan yang begitu yang alhamdulillah bisa kita juarai musikalisasi puisi dan lain-lain. Oh, dan ini juga banyak piagam-piagam juga ya kak ya? Alhamdulillah. Ini sebagian ya? Ini sebagian, karena ada juga sebagiannya diselili. Oh, diselilik? Oh, ada juga diselilik? Jadi kita itu tempat literasi kita nggak cuma satu, tapi ada dua. Oh gitu, makanya bukunya ini 3.000 tuh tersebar di dua tempat kak? Iya betul. Kenapa kak ngambilnya di sini sama yang satunya diselilik? Kenapa? Iya memang lebih ke kaum marginalnya tadi. Oh gitu. Nah kaum marginalnya tadi kita melihat ada yang kurang dan akhirnya kita ke sana harus perbaiki budaya-budaya sana. Oke. Dan kak aku mau tanya nih ya, Boleh. kan udah lihat ke piagam-piagamnya nih. Wah banyak banget nih. Ini namanya Kak Azazi keren banget ya. Alhamdulillah. Tapi nanti kita sahabat budaya bakal ngobrol juga nih sama Kak Azazi tentang profilnya Kak Azazi. Tapi nanti dulu. Dan Kak Azazi, aku mau tanya dong, selama 3 tahun ini kan Tirtonegoro dari tahun 2017 sampai 2020, apa aja sih pencapaian yang udah tercapai selama ini? Pencapaian yang tercapai alhamdulillah kemarin yang baru-baru aja kita berhasil mewakili Kalimantan Timur ya. Di Pemuda Pelopor Nasional alhamdulillah kita beradu ide, gagasan di nasional dan berhasil menjemput juara 2. Juara 2, Dalam wah. bidang agama, sosial dan budaya. Wih, sini sahabat budaya di rumah harus tepuk tangan yang keras paling nyaring. Coba saya dengar sekali lagi. Sekalian juga. Oh sekali, berkali-kali silakan ayo. Sepertinya di belakang ada yang tepuk-tepuk nih ya. Cuma di sini banyak hawa-hawa ini juga sih. Oh hawa-hawa gitu. Kak jangan bikin takut dong. Enggak. Nih saya merinding nih loh. Tapi aku mau tanya nih sebelum kita bakal ngobrolin soal Kak Azazi. Wis, kita mengulik apa sih harapan untuk Tirtonegoro? Harapan ya, saya tuh kalau bicara harapan itu bicara entitas wujud ke depan, dan saya nggak bisa merediksi, tapi paling tidak harapan saya pemuda-pemudi khususnya di kota Samarinda itu lebih peduli dengan kotanya, yaitu dengan cara bertindak aktif. Jangan cuma bisa ngomong doang, tapi langsung turun ke lapangan, kerjain apa yang kurang, itu yang dilakuin. Nah mungkin harapannya supaya pemuda-pemudi kita rangkul bareng. Ya mau dari teman-teman RRI kan, saya selama ini kan sama RRI kan solid, sering banget buat acara-acara ya. Ya jadi kita solid, dan yang seperti ini integrasi antara satu sistem dengan yang lain itu harus terjalin supaya nanti pemuda-pemudinya juga punya gambaran. Yang tua aja begini masa kita yang muda malu. Iya, karena kita masih muda ya. Yo Bro, mamen. Jadi emang anak muda jangan cuma ngomong doang, tapi juga ngelakuin aksinya. Bener. Aksinya tadi nggak cuma ngomong. Nah, habis ini kita bakal kepoin dan mengulik Kak Azazi apa aja yang bisa kita ambil dari Kak Azazi karena prestasinya banyak nih sahabat budaya. Tetap bersama kami di Obrolan Budaya. Buah bolo keranji papan dimakan mabuk dibuang sayang
jabo etam lestarikan buah salak mudah diperang, dimakan kelar, dibuang sayang. Sepupu deng sana etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Ayo etam bangkit, jangan lagi tegaknya dulu. Kekayaan alam habis, jasa urang etam di kebahagiaan. Kalimantan Timur bumi mula warna, Daerahnya teduh, kotanya aman. Kisah sidang mulanya orang beriman, sejarah bahari mulanya kerajaan. sedangkan hutan yang penuh dengan berkah. Kekayaannya bujur melimpah, tapi sayang banyaknya serakah. Segalanya habis didera. Coba kawan etam lihati, bukti kenyataan sebagai peninggalan untuk ilmu yang diwariskan, dan hiburan jangan ketinggalan. Jangan haetam kelupan, urang Tuhan ninggal pesan. Bunyi sidang budayakan kebersihan. Etam Tuhan bukan, beri contoh dengan tauladan. Itu ciri kota tepian pandang. Amun datangnya musim hujan datu, sida busungan embok kena di hati. Gala kebon ngan rumah banyak benih hasilnya, berlebihan sampai penuh kering.
sahabat budaya, sebelumnya aku mau ngucapin dulu selamat. Selamat apa tuh? Selamat Kak Azazi tuh baru-baru aja tahun 2020 ya. Kemarin itu ngedapetin sebagai pemuda pelopor bidang agama. Sosial dan budaya. Oh, dan juara 2 ya Kak ya? Iya. Wih, keren banget Iya. tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang tua Kak Azazi pasti bangga, nggak cuma orang tua Kak Azazi, tapi orang-orang sekitar, apalagi orang kota Samarinda punya anak muda yang berprestasi kayak Kak Azazi gini. Itu gimana ceritanya Kak? Aku boleh tahu nggak sih? Ya sebenarnya Pada zaman dahulu kala, bukan ya? pada tahun nih 1900 90 lahirlah Azazi. Iya. Dengan ya, lanjut Kak, silahkan. Jadi memang pemuda pelopor itu tingkat kompetisinya lumayan. Karena selain kita harus beradu ide gagasan, kita juga harus beradu realitas nyata di lapangan. Nah, itulah yang kemarin kami coba paparkan dari seleksi kota, provinsi sampai nasional. Di nasional tuh 3 kali juga seleksinya. Memang dia lebih kepada sebenarnya kamu pemuda. Pemuda tuh harus ngapain? Oh. Terus bisa berdampak nggak? Nah, kira-kira kalau berdampak, apa yang dampaknya itu seperti apa? Efektif dan efisiensinya seperti apa? Apa yang harus dilakukan sebagai seorang pemuda? Kemudian berapa lama melakukannya? Kira-kira dampak yang dilakukan setelah itu apa? Jadi tentang hal-hal yang seperti itu sih. Tapi dengar-dengar aku pernah tahu katanya Kak Azazi ini buat lagu ya? Iya benar. Udah nyiptain 3 lagu ya? Sebenarnya banyak. Oh, Cuma banyak. kalau yang indinya itu ada 3, kalau yang tradisinya ada banyak. Ada banyak, soalnya kan aku kepoin Instagramnya. Masa Iya. sih? Apa Iya. nggak dikasih datanya doang? Oh enggak dong, ngerti loh ya, mentang-mentang saya pegang buku dari tadi. Tapi itu kakaknya berarti kayaknya seni semua diiniin ya? Iya, karena saya gini, seni itu kan sebenarnya esensi kehidupan. Jadi kalau mau bicara seni teater, ya di dalam teater juga ada musik, ada gerak, ada mimik wajah, vokal, ya semuanya berfungsi di masyarakat kan. Bener. Nah makanya alhamdulillah saya berangkat dari sana, Nah, berangkat dari situ. berangkat dari situ. Terus kalau lagu-lagunya sendiri, lagu-lagu kakak sendiri tuh banyak mengambil pesannya tuh untuk apa? Nah, Cinta kah? Atau lebih ke masyarakat kah? banyak cinta, banyak juga tentang ketuhanan. Lagu terbaru saya itu Raju Cinta itu saya ada baca di dalam Al-Quran juga tentang pasangan-pasangan, terinspirasi dari situ juga bahwa Allah menciptakan kita itu saling berpasang-pasangan. Jadi umum, ada cinta, ada tentang ibu juga. Tentang ibu juga? Iya. Oke. Ketika ibu saya meninggal, saya down gitu kan. Kayaknya saya harus bikin lagu. Bikin lagu. Dan kita bakal dengerin lagu yang satu ini. Malam merajut cinta bersama rembulan.
Bernyanyilah dalam kelam, aku lukisan, aku Aku lukisan, aku lukisan. Lagunya emang punya pesan yang sangat mendalam banget ya Kak ya. Tapi pernah nggak sih kepikiran untuk nyiptain lagu untuk Indonesia gitu? Untuk Ada. masyarakat anak-anak Indonesia? Udah ada? Ada juga, tapi itu bukan ciptaan saya cuma bikinkan orang Membikinkan musiknya. musiknya. Oh iya. Dan Kak, aku mau ngasih tahu nih, kan November tuh identik dengan yang namanya sebelum dikasih tahu udah tahu ya Kak ya? Iya, selamat Harus hari. tahu dong. Makna pahlawan sendiri buat Kakak dan siapa pahlawan yang paling berjasa di hidup Kakak? Oke. Pahlawan itu nggak berbicara tentang tampang, wajah, kekuatan, tenaga, usaha. Tapi pahlawan itu lebih dalam daripada itu. Jadi kalau bicara tentang pahlawan, saya sendiri hampir-hampir tidak bisa mengungkapkan arti pahlawan. Tapi yang saya tahu, sebagai seorang pemuda dan pemudi, pahlawan itu wajib turun ke lapangan. Apapun itu. Jangan hanya konsep, tapi juga realitas nyata di lapangan. Kemudian, yang menjadi pahlawan khususnya sampai sekarang, yang menjadi tujuan saya juga tentu ibu saya. Ibu. Nah, karena dari beliaulah saya lahir, dari beliaulah proses pendidikan itu lahir, proses berorientasi itu lahir, proses wawasan, ide, with view itu lahir dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Saya kira pahlawan wajib kita ikuti. Pahlawan wajib kita ikuti. Banyak kan pahlawan kita. Bener banget, banyak banget Kak. Silakan pilih modelnya. Silakan pilih modelnya. Pengen kemana aja itu terserah ya Kak. Yang penting bermanfaat. Yang penting bermanfaat untuk kita. Dan terakhir Kak, pesan untuk generasi muda. Ya. Untuk sahabat budaya nih. Nah, budaya boleh ya. Sahabat budaya. Nah, sebagai seorang pemuda, generasi muda, marilah kita sedikit berjuang, berkontribusi buat kota, buat keluarga, buat provinsi, buat negara, tentunya untuk meningkatkan elektabilitas kota kita, keluarga kita, supaya kita betul-betul menjadi pemuda-pemudi yang mampu menjadi pedoman hidup bagi seluruh orang. Dan itu harus dilakukan dengan berusaha, ya. Itu pokoknya saya itu selalu bicara tentang usaha, doa, dan di lapangannya seperti apa. Usaha, doa, dan di lapangannya seperti apa ya Kak ya? Itu yang paling penting. Ya, kayaknya dari tadi ngomongnya tuh jangan cuma ngomong doang yang penting ya Kak ya. Betul. Lakukanlah aksinya. Lakukan. Thank you banget ya Kak Azazi Sip. atas waktunya. Jangan kapok ya Kak ya aku datengin. Kapok sebenarnya. Oh kapok, oke. Soalnya tadi saya dipesan Mas Sapar. Oh gitu katanya. Pesan terakhir. Oh pesan terakhir. Emang agak gitu pengarah acara saya. Thank you banget ya buat Yeah. Kak Azazi. Jangan kapok. Oke. Kalau kata orang sini tuh kalau ketemu saya jangan sawan di situ. Jangan-jangan. Dan terima kasih buat Kak Azazi. Sahabat budaya, habis ini kita bakal lanjut. Kalau yang satu ini tadi Kak Azazi dari pelaku seni, selanjutnya kita akan ketemu dengan penari ya. Nih tangan saya udah bergerak-gerak gini nih Kak ya. Sahabat budaya tetap bersama kami ya, hanya di Obrolan Budaya. Hai sahabat budaya. Hari ini kita lagi dalam perjalanan menuju ke Taman Budaya. Jadi Taman Budaya ini salah satu tempat seniman-seniman dari tari, teater, semuanya berkumpulnya di sini. Jadi ini kita lagi dalam perjalanan ya. Hai Rohman, sahabat budaya.
bakal lanjut ngobrol sama Rohman Hidayat. Aku ngomong, kamu nih apa sih? Penari kah, seniman kah, pelaku seni kah, atau apa nih? Seniman aja deh. Seniman. Jadi kita bakal ngobrol barengan sama Rohman dan nanti Rohman juga bakal tunjukin ke kita spot-spot terbaik di Taman Budaya. So, stay tune. Gimana kalau kita duduk di sini aja ya, Man ya? Kayaknya seru deh. Boleh Kak, boleh. Kita ngobrol di sini aja. Iya. Ini aku boleh tahu nggak nih nama gedungnya apaan? Nah, kalau yang ini Kak, yang di bawah itu namanya gedung workshop. Ya kan, jadi kan ada 2 lantai nih. Yang di bawah itu gedung workshop, nah di atas itu memang salah satu kantor juga untuk pegawai yang ada di Taman Budaya sini. Dan katanya setiap gedung di sini tuh punya nama-nama ya? Ya betul Kak, jadi memang ada namanya kayak di sebelah sini, ini namanya gedung workshop. Dan di sebelah kiri yang agak depan sini namanya gedung Bahimung. Bahimung. Nah kalau di atas itu namanya gedung Rinjani. Gedung Rinjani, dan nanti kita juga bakalan keliling dan melihat langsung gimana spot-spotnya di sana. Nah, kamu nih Man sebagai seorang anak muda. Jadi aku nyebut kamu nih sebagai seniman ya? Iya Kak. Emang mulai dari kapan sih kamu udah mulai suka, tertarik sama yang namanya seni? Kalau dari ditanya sejak kapan, mungkin dari kecil ya Kak, saya tuh udah ngerasa passion saya itu di seni gitu. Namun untuk mendapatkan wadah untuk mengekspresikan seni itu mungkin saya bisa katakan di tahun 2018 pada saat saya sudah masuk di bangku kuliah, kemudian ada kesempatan. Pada saat itu memang ada salah satu seleksi untuk perlombaan tari mewakili kampus. Nah pada saat itu pun juga tidak sengaja gitu, karena memang basicnya saya bukan penari, saya tidak pernah bergabung di sanggar sebelumnya. Namun saya memberanikan diri untuk bergabung untuk ikut seleksi seperti itu. Kemudian ternyata alhamdulillah lolos, dan pada saat itu kami mewakili kampus untuk berkompetisi. Nama kompetisinya Festival Tari Borneo, dan pada saat itu alhamdulillah juga dapat kesempatannya untuk tampil dan berkompetisi di Malaysia. Jadi sebenarnya motivasinya kapan lagi nih ada perlombaan kemudian di luar negeri gitu kan Kak. Jadi kita paksain diri, maksudnya coba ikut aja, coba-coba. Ternyata Tuhan kasih kita kesempatan, akhirnya bergabung di 2018 dan kemudian berlanjut sampai sekarang. Jadi pertama kali kamu kenal seni itu di umur? Di umur 20 berapa ya? 20 tahun deh kayaknya. Wow, ternyata di umur 20 tahun. Dan emang sih benar, ketika kamu suka sesuatu hal itu tuh nggak mandang umur kamu berapa. Tapi dari kecil kamu udah mulai ada nggak sih ketertarikan sama seni? Ada. Oh ada. Tapi memang kalau dulu kan namanya cuman, saya kan dari kampung ya Kak ya, paling mentok waktu SD tuh kita kan namanya ada 17-an, kita cuma ikutan lomba-lomba di desa aja kayak gitu. Dan pada saat itu setelah itu sudah selesai kita SD, SMP udah nggak ada lagi, karena udah udah masuk ke bidang yang lain gitu. Karena memang pada saat itu juga saya tertarik ke bidang olahraga, kemudian juga di akademik juga saya juga tertarik gitu. Jadi gitu. memang saya tipe orang yang pengen cobain dulu. Pengen dicobain semua, nggak maruk ya? Enggak ya. Tapi nggak maruk, bener bang. Tapi kalau misalkan ngomong tentang seni apa sih yang kamu pilih di sini? Yang lebih kamu kuasain? Pastinya belum, mungkin kalau dibilang menguasai belum ya Kak ya, tapi masih belajar. Nah, kalau yang saya masih belajar itu di seni tari terutamanya sih itu. Karena memang entah kenapa memang saya suka aja sama tari gitu, apalagi tari tradisional ya, di sini bukan tari modern. Karena memang dari saya sendiri pun seperti saya bilang tadi, ketika saya di kampung saya kan tidak ada wadah nih Kak. Ibaratnya sanggar tari itu masih sangat jarang di tempat saya. Nah ketika saya masuk ke bangku kuliah, kemudian dapat tempat di sini untuk belajar, akhirnya ya udah saya jadikan kesempatan untuk belajar tentang seni tari tradisional. Tentang seni tari tradisional. Dan aku mau tanya nih, kenapa sih pengen jadi penari? Cowok kan biasanya, ya, betul. Selalu kayak intinya kayak Iko cowok mau sih nari gitu. Kenapa alasan yang bikin kamu pengen jadi penari? Alasannya satu, karena saya senang tampil nih Kak sebenarnya orangnya. Saya tipe orang yang senang tampil di depan orang seperti itu. Pede kan. ya? Enggak pede banget sih. Memang senang tampil kayak gitu kan. Kemudian apa yang bisa saya lakukan untuk tampil seperti itu. Nah, karena tadi saya bilang saya tertarik di bidang seni tari, saya coba. Dan kenapa seni tari tradisional juga? Karena melihat makin kesini itu anak-anak muda itu kayaknya tidak mau belajar untuk seni tari tradisional seperti itu kan. Mereka lebih condong untuk belajar seni tari modern, apalagi K-pop sekarang apalagi di Samarinda kan banyak banget gitu. Jadi saya sudah tidak memikirkan biar
ngapain sih cowok nari, ya nggak masalah gitu. Bahkan saya poin plusnya ketika kita apalagi laki-laki kemudian kita bisa belajar seni tari tradisional, itu yang bisa membawa kita untuk keluar daerah mewakili Kalimantan Timur seperti itu. Dan apalagi kalau misalnya yang pernah saya rasakan juga ketika saya ikut program-program yang dari salah satu kampus, ketika diminta untuk menunjukkan seni bakat apa yang bisa kamu berikan untuk mewakili kampus, saya dengan bangga saya bisa tari tradisional, dan itu merupakan poin plus juga untuk kita mampu menguasai seni tari tradisional yang ada di daerah kita sendiri. Yang ada di daerah kita. Tapi kayaknya kita sambil ngobrol, gimana kalau kita sambil jalan-jalan juga Boleh kali kan? ya? Boleh. Ayo Kita lihat-lihat nih di sana. Masih ngomongin soal tentang tari sahabat budaya. Dan kalau ngomongin soal tempat yang satu ini, katanya kalau malam itu bisa nyala ya? Betul Kak, jadi memang ini pakai cat glow in the dark. Jadi memang pada saat itu tempat ini kan direnovasi karena kita waktu itu menjadi tuan rumah dari Pekan Seni Nasional gitu. Jadi memang dari pihak Taman Budaya juga mengelola ini sebagus mungkin dan semenarik mungkin, karena memang untuk meningkatkan daya tarik orang untuk mau datang ke sini. Oh, daya tarik orang untuk bisa mau datang ke sini. Dan ini yang ngelukis anak-anak Samarinda. Iya. Wih, keren. Lain ngelukis ya, ini apa sih namanya? Apa ya namanya? Saya juga kurang tahu sih Kak. Graffiti gitu. Graffiti, ya. Bener banget. Tapi kalau balik lagi kita ngomongin tentang tari. Kamu pernah nggak sih dapat stigma dari keluarga atau dari teman-teman? Kok cowok nari gitu? Pastinya dapat dong Kak, pernah ya, apalagi memang dari keluarga saya kan memang sebenarnya bukan keluarga seniman seperti itu. Jadi memang sempat dibilang, bahkan ibu saya sendiri, ngapain sih masih nari gitu kan, untuk apa. Tapi saya kembali menerangkan bahwa ini hal yang saya suka gitu. Maksudnya ketika saya join di sini juga saya tidak ingin merepotkan orang rumah, terutama keluarga seperti itu kan. Jadi pelan-pelan juga saya membuktikan bahwa dari nari, apalagi laki-laki menari itu juga tidak ada salahnya seperti itu. Bahkan seperti saya bilang tadi, dari menari saya bisa mewakili Kalimantan Timur tingkat nasional seperti itu. Jadi memang intinya saya di sini adalah kalau kata pembina kita, membangun tradisi, membangun prestasi. Membangun tradisi. Maaf, maksud saya merawat tradisi, membangun prestasi. Merawat tradisi dan membangun prestasi. Betul. Dan sekarang gimana kalau orang tua kamu ngelihat kamu atau teman-teman sekitar kamu semuanya? Kalau orang tua pastinya udah gini sih Kak, ibaratnya kan orang tua tuh sudah ngasih tahu gini, tapi namanya dari anak tetap ngeyel untuk tetap melakukan itu. Jadi ya udah, yang penting pesan dari orang tua tidak mengganggu kuliah, kemudian juga tidak mengganggu pekerjaan, dan juga yang penting tidak terlalu lelah. Maksudnya kita juga harus tetap tahu cara menjaga kesehatan gitu kan, karena kita tahu kalau nari itu latihannya juga capek banget. Bener. Gitu kan, apalagi jam latihan juga banyak. Jadi yang penting kita tahu gimana cara jaga diri aja sih. Cara jaga diri dan jaga kesehatan. Tapi aku mau tahu prestasi yang paling bener-bener nggak bisa kamu lupain itu apa? Kalau prestasi yang tidak bisa saya lupakan pastinya beda-beda Kak ya, karena memang ketika kita mewakili suatu instansi pada saat itu kan yang paling saya tidak terlupakan adalah waktu itu yang kita mewakili kampus berkompetisi di Malaysia seperti itu. Itu merupakan pertama kali saya debut menari, dan sudah langsung di sana pada saat itu kita berlomba, dan musuh kita, lawan kita itu tidak hanya dari Indonesia, bahkan dari Malaysia dan juga dari Brunei. Dan itu memang namanya perlombanya kan Festival Tari Borneo, jadi satu pulau Kalimantan gitu loh Kak yang berkompetisi, dan itu banyak banget dan memang berat banget juga gitu. Tapi memang itu yang selalu menjadikan kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, belajar lagi. Berarti kita juga boleh puas sekali kita sudah lomba, apapun hasilnya kita langsung puas nggak boleh, karena ketika kita sudah merasa puas kita nggak akan mau untuk belajar lagi ke depannya gitu. Oke, tapi aku boleh tahu nggak kamu nih dari sanggar tari mana? Nah, kalau dari sanggar tarian saya gabungi itu ada dari Tunas Rimba Gemilang Jaya. Oke. Itu bawah pembina kami langsung dari Bapak Ismet Rizal. Oke, dan kalau gitu kita bisa langsung ke sana kali ya? Boleh Kak, ini kebetulan juga teman-teman lagi latihan, jadi langsung aja kita lihat di mana sih proses latihan kita. Oke, sahabat budaya penasaran gimana mereka tari, gimana mereka latihan, atau nanti Roman mau sekalian tari sebentar? Boleh. Boleh ya? Kalau gitu kita ke sana. Oke, Ayo, Man. Nah, sahabat budaya, sekarang nih teman-teman kita lagi Pergi pemanasan. pemanasan. Ini kamu kayak apa?
Ini pakai korset Kak. Jadi Biar memang- langsing. Oh enggak ya? Enggak juga sih. Maksudnya mungkin biar kita juga bisa enak atur nafasnya kan, karena kalau kita nari kan kita geraknya banyak nih Kak. Pastinya harus bisa ngatur nafas juga. Nah, ini membantu kita untuk bisa atur nafas dengan baik. Oh gitu. Jadi fungsinya untuk agar kita bisa Ya, bernafas supaya dengan perutnya baik. juga naik juga kan. Jadi bisa ibaratnya kalau kita ada teknik meringankan badan itu juga ini membantu gitu loh, Kak. Oh gitu. Jadi ini abis ini teman-teman bakal latihan tari. Iya, betul. Emang mau ada acara apa nih bentar lagi? Bentar lagi insya Allah kita mau ada acara temu karya. Jadi memang itu temu karya di Indonesia, dan insya Allah nanti kita akan mewakili Kalimantan Timur untuk tampil di Yogyakarta. Itu tanggal 14 insya Allah kita berangkat. Jadi doakan semoga pada saat nanti kita rapid test itu non reaktif, jadi kita bisa melewati prosedur-prosedur, karena kan lagi pandemi nih Kak. Jadi ibaratnya kita tetap mengutamakan protokol kesehatan. Benar banget. Tapi aku mau tanya sih, makna tari sendiri buat kamu itu apa? Makna tari sendiri menurut saya itu adalah tempat kita untuk mengekspresikan apapun itu Kak. Jadi misalnya ketika kita sedih, ketika kita bahagia, itu bisa diekspresikan lewat tari gitu. Bahkan kita ketika ingin menyampaikan cerita itu juga bisa lewat tari. Apalagi kan namanya kita tari tradisional, itu banyak banget cerita yang bisa kita angkat, terutama dari kebudayaan di Provinsi Kalimantan Timur. Ibaratnya dari ritual suatu daerah, atau ibaratnya juga dari perayaan suatu daerah, itu bisa kita angkat menjadi sebuah karya dalam sebuah tari seperti itu. Dan belajar tari itu nggak sulit ya? Bukan nggak sulit Kak, maksudnya sangat sulit ya. Sangat sulit ya? Benar. Karena gini, kalau orang bilang, "Alah cuma nari doang," kayak gitu. Padahal Ya itu orang sering ngomong benar. gitu, benar. Padahal kalau mau kita buktikan, ayo gitu sama-sama, karena prosesnya juga lama. Dari kita ibaratnya dari proses, kita kan pastinya proses itu latihan, belum lagi ketika satu penari belum kompak dengan penari lainnya seperti itu. Jadi ibaratnya satu penari pun juga harus memiliki standar yang sama ketika mereka, karena nggak boleh beda kan kayak, apalagi ketika bergerak itu juga harus sama. Dan menari pun juga nggak bisa sembarangan, kita harus ada olah tubuh juga, ada olah rasa juga, kemudian juga harus menyatu dengan properti, dengan musik dan sebagainya. Jadi memang jangan pernah bilang kalau menari itu, apalagi tari daerah itu gampang, itu salah banget. Karena kalau memang merasa gampang, coba dibuktikan gitu, karena memang sangat sulit. Sangat sulit ya. Dan Rohman ini nanti tanggal 14 bakalan berangkat ke Yogyakarta insya Allah. ke Yogyakarta menjadi pahlawan budaya anak muda dari Kota Samarinda yang akan berlomba di sana ya. Aduh, aku udah merinding banget sahabat budaya, dan kita pasti doain semoga menang ya. Ini cuma tampil Kak. Oh, tampil? Tampil, jadi tapi Oh. mewakili Kaltim, dan Mewakili penampilan Kaltim. ini nanti akan bertemu dengan perwakilan dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Ya, jadi nanti dari Kalimantan Timur ada, dari provinsi lain juga ada seperti itu. Dan kalau saya tidak salah, Kaltim akan diwakili oleh kita juga di sini sama teman-teman kita dari Desa Kedang Ipil. Dari Desa Kedang Ipil dan dari teman-teman Sanggar Tari Tunas Rimba Gemilang Jaya. Tunas Rimba Gemilang Jaya. Kalau tadi udah ngomongin makna tari, selanjutnya makna pahlawan sendiri buat kamu apa sih sebagai seorang anak muda nih? Pahlawan Makna budaya. pahlawan budaya menurut saya yang memang dia adalah seseorang yang tidak pernah pamrih, terutama dalam bidang seni budaya, karena memang kecintaan kita dalam dunia seni itu pastinya berdasarkan memang rasa cinta kita untuk melestarikan, dan juga dengan mencintai budaya kita sendiri. Dan juga kita harus bangga dengan budaya kita, terutama ketika kita nanti ada memiliki kesempatan untuk bercerita di panggung di luar sana yang lebih luas lagi, itu adalah mereka yang bangga dengan budaya mereka sendiri. Oke, mereka yang bangga dengan budaya mereka sendiri. Dan kalau ngomongin soal tari nih, dasar-dasar tari sendiri apa sih sebenarnya untuk bisa dipelajari? Dasar tari yang pastinya ada niat dulu kayak, ibaratnya memang kita itu mau dulu untuk belajar. Kemudian ini menurut saya kayak, Yes. kemudian juga kita juga harus memiliki dasar olah tubuh yang baik gitu. Karena ketika bergerak, kalau fisik kita nggak kuat juga pastinya akan susah gitu. Kemudian selain memiliki fisik yang kuat, itu juga harus menjadi pribadi yang kreatif gitu. Oh, Karena kreatif. ibaratnya ketika kita membentuk atau membuat suatu karya, itu kita harus bisa mengemas itu sekreatif mungkin, supaya pesan yang disampaikan dari penari ke penonton itu bisa sampai. Bisa Seperti sama. itu. Betul. Nggak ada hubungannya kan, aku misalkan nih terlalu langsing, nggak bisa, harus kayak badannya harus langsing, itu Enggak nggak? Kak, jadi di sini menari itu tidak harus memiliki body yang bagus, kurus atau seperti apa, enggak.
Karena kembali kalau misalnya baik, misalnya dia badannya sedikit besar tapi olah tubuhnya baik, kemudian dia juga bisa menjiwai tariannya, itu juga pasti tidak ada masalah gitu. Pokoknya kita tidak membedakan body shaming di sini gitu. Benar. Yang penting memang tujuannya adalah kita di sini mau menari, kita mau berkarya dan melestarikan budaya kita. Oke. Dan terakhir nih aku mau nanya, terakhir sebelum ke penutup nih, tarian apa sih yang paling sulit buat kamu? Yang paling sulit, semuanya sulit Kak ya, cuman memang karena kemarin itu proses pertama kali saya itu tari Yupa Bercahaya yang kita bawa untuk berkompetisi di Malaysia pada saat itu merupakan suatu tarian yang sulit juga, karena memang kembali kalau di sini di Tengah Serimba kita itu lebih sering mengangkat cerita dari budaya kita yang memang penarinya itu ada pada zaman dulu. Jadi ibaratnya sakral, kita bisa bilang seperti itu, karena memang ketika kita menari, kita mendengarkan musiknya dan kita bergerak itu kita pasti bisa merasa merinding, bahkan kita bisa menangis itu saking kita harus benar-benar bisa menjiwai tariannya. Seperti itu. Menurut saya Yupa Bercahaya itu adalah tarian yang tersulit karena tekniknya juga kita banyak banget, ada teknik yang di bawah, ibaratnya teknik bawah, kemudian tengah sampai yang paling tinggi pun kita ada. Oke, dan terakhir ini penutup nih Man, kamu sendiri pesan buat generasi muda kita gimana? Pesan saya untuk generasi muda, jangan pernah untuk melupakan budaya kita, jangan pernah untuk tidak mencintai budaya kita, karena generasi muda yang baik adalah mereka yang cintakan budayanya sendiri. Oke, generasi muda yang baik adalah generasi yang cintakan budaya mereka sendiri. Betul. Thank you banget ya Rohman, udah nyempetin waktunya, diganggu. Dan buat kamu sukses selalu nanti di tanggal 14 ya. Dan itu dia obrolan kita, udah berketemu tadi sama Kak Azazi, terus ketemu sama Rohman juga. Terima kasih sahabat budaya, sampai jumpa.